Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah guys, ini melihat langkah politik Anies Baswedan pasca kalah di Pilpres 2024 ini masih menjadi teka-teki guys. Akankah Nasdem dan PKS akan usung Anies di Pilkada DKI 2024? Tak perlu berlama-lama, mari kita saksikan video ini ya guys. Bismillah. Mungkin yang disebut dengan kacang lupa kulit oleh Bang Ruhut itu karena Nasdem itu ada kecenderungan berkoalisi dengan Prabowo. Oke. Sementara Anies itu tetap iman politiknya berada di luar kekuasaan jadi oposisi. Bagi saya nggak tahu persis ya, karena per hari ini Nasdem sebenarnya masih belum memastikan akan berkoalisi ataupun tidak. Mereka katanya belum bicara tentang menteri. Meski sekalipun publik tahulah ya, ending-endingnya juga insya Allah tebal, itu juga akan berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran kan Nasdem. Nah kalau kita kembali ke laptop nih soal Pilkada Jakarta, kalau saya membaca kediban mata Bang Bestari Barus, rasa-rasanya jatuh cintanya ke Anies itu tak hilang-hilang, Mbak. Itu rumit ya. Jadi diksinya itu sejak awal menurut saya menegaskan memang Nasdem itu dari lubuk hati yang paling dalam memang terus ingin menjadikan Anies sebagai salah satu figur yang menurut saya prioritas untuk dimajukan. Bang Bestari tadi berulang-ulang, tak usahlah ngurus Anies. Anies ini selalu menemukan jalan cerita politiknya. Tak pernah ada yang sangka jadi gubernur. Tak pernah ada yang sangka jadi calon wakil presiden. Tak pernah ada yang nyangka suaranya 23%. Apalagi beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar Bang, bahwa kalau mau jujur Nasdem ingin punya kandidat yang relatifly kompetitif di Jakarta. Enggak ada nama lain selain Anies. Itu yang saya sebutkan. Kalau PKS rasa-rasanya kalau Anies maju dan Nasdem saya kira PKS pun juga akan terima. Pasti terima. Jadi apapun judulnya, wajah Anies ini 85%-nya wajahnya PKS, Pak. Jadi kalau mau dibelah-belah sebenarnya PKS ini dalam banyak hal memang tak bisa dilepaskan dari PKS dan Anies. Oleh karena itu kalau membaca pernyataan Presiden PKS tadi, waktunya Mas Anies dukung kami dong, jangan kami terus dukung Anda. Oh iya, itu tentu dengan harapan ya bahwa kontestasi di 2024 ini pilkada tak ada nama-nama besar yang relatifly ya akan membuat PKS kesulitan untuk memenangkan pertarungan. Tapi ketika muncul nama Ahok, ada Ridwan Kamil, ada Risma, saya kira PKS harus berpikir ulang, Mbak. Memajukan 3 nama kadernya yang menurut saya, sekalipun kadernya itu soleh, bacaan Al-Qurannya bagus, imannya mantap, tapi itu bukan jaminan untuk memenangkan di Jakarta. Sorry to say, Kepopuleran yang itu nggak cukup, Pak. Ini bukan soal mencari ustadz ngaji ya. Sorry to say, yang dimunculkan oleh kawan-kawan PKS itu nggak pernah muncul di survei. Tapi kalau Anies yang disorongkan per hari ini memang popularitas dan elektabilitasnya menjulang, Pak. Yang relatif mendekati Anies itu kan Ahok. Kemudian ada Ridwan Kamil, ada Risma dan nama-nama lain. Jadi ini yang saya kira bahwa kalau RK betul diusung oleh Partai Golkar gitu ya. Apalagi nanti Golkar misalnya dia bisa berkoalisi dengan Gerindra. Itu tentu harus dilawan dengan nama besar juga. Siapa yang relatif kompetitif? Anies. Di luar Anies siapa? Ahok, kalau bukan Ahok ya Risma. Ini variabel survei yang kita pakai. Kecuali memang bertandingnya itu hanya sebatas pelengkap penderita. Hore-hore ikut tanding kalah menang belakangan. Nggak bisa. Yang penting main dulu. Yang penting main dulu. Kalah 10-0, 5-0 belakangan saya nggak tahu. Tapi kalau berpikir ini kompetisinya agak sedikit kompetitif, dia berimbang, kuat tidak kuat, saya kira ada nama Anies di situ yang layak dimajukan. Karena apapun, sepertinya Golkar juga serius memajukan Ridwan Kamil ya. Karena kalau melihat resultante dan respon publik terhadap Ridwan Kamil di Jakarta, saya kira juga bagus. Ini yang saya kira memang ke depan menurut saya masih termasuk yang meyakini ya Bang Bestari, sekalipun saya melihat dari jauh, bahwa Nasdem ini mencoba untuk menghidupkan kembali kartu politik Anies setelah PKS menyatakan tak tertarik untuk mengusung Anies ya. Tapi menurut saya ketika Nasdem mengusulkan Anies dan Anies mau, tak ada cerita bagi PKS untuk pindah ke lain hati. Apapun yang terjadi, mungkin skenario terburuknya akan ada kader PKS yang akan disorongkan untuk menjadi pendampingnya Anies. Mungkin Sohibul Iman, mungkin Ustadz Sahil, ataupun Ketua DPW PKS. Apalagi kalau duet Anies Baswedan dan Bestari Barus ini. Mantap Pak. HMI dan PP Pak. Ya nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau menurut saya begini, bicara tentang Anies ya, satu-satunya cara merawat stamina politik Anies 5 tahun ke depan harus jadi pejabat publik. Sudah ada korespondensi historisnya
figur-figur publik kalau nggak jadi pejabat publik, aura kebintangannya hilang. Ya. Pasti, dan itu otomatis. Anies kalau tidak jadi apa-apa, tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, dan tidak jadi kepala daerah, ini akan digerogoti oleh zaman. Ya, Di ini mana katanya, aura guys, positif digerogoti dan zaman, magnet guys, nama Anies ini Anies tentu akan tergantikan oleh figur-figur lain. Dan kita juga akan melihat nanti menteri-menteri Pak Prabowo ini akan beradu bersolek diri dia. Memantaskan diri untuk bisa bertanding di 5 tahun yang akan datang. Oke. Apalagi yang ada di dalamnya itu adalah ketum-ketum, sekjen-sekjen yang sangat kelihatan sejak 5 tahun yang lalu, sejak 10 tahun yang lalu, juga punya intensi untuk bisa maju di Pilpres. Oleh karena itu, betul memang, kalau Anies ingin dimajukan kembali di DKI Jakarta, nggak ada pilihan lain. Ya harus menang memang, Bang. Dan itu yang harus dipikirkan bagi Nasdem. Karena kalau ingin Nasdem punya calon yang relatif kompetitif, diperhitungkan di Jakarta, nggak ada nama lain selain Anies Baswedan. Ya. Betul bahwa Nasdem ini adalah partai inklusif dan terbuka. Tapi selama Nasdem membuka diri bagi Anies, mengidentifikasi Anies sebagai sosok yang paling prioritas, orang lain mundur, Pak. Ini barang bagus, Bang. Mau dilawan pakai apapun susah menggeser posisi Anies ini. Tapi itu pernyataan dari Pak Menhub tadi, bahwa satu hal yang penting bagi Nasdem sekarang, calonnya harus Bersama. sinkron dengan pemerintahan yang Ini, guys. sudah terpilih sekarang. Kalau itu enggak soal, Anies ini kan sangat pandai memposisikan diri. Kerdipan mata dan kerdipan hatinya Ya, itu ini. memang selalu seirama seakan-akan. Satu sisi Betul dia itu, mencoba untuk menjaga suasana hati elit-elit partai yang mendukungnya. Tapi pada saat yang bersamaan, Anies juga pandai merawat basis konstituennya secara politik. Karena kepala-kepala daerah nanti nggak mungkin akan head to head secara langsung, Pak, dengan presiden. Nggak mungkin. Tapi yang jelas profiling isu politik dan diferensiasi politiknya yang coba akan ditunjukkan oleh Anies misalnya kalau terpilih di DKI Jakarta adalah sesuatu bagaimana basis konstituennya. Ada yang 23% ini tetap terjaga. Oke. Sekalipun Nasdem tiap hari misalnya menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, muji-muji Prabowo, memperjuangkan apa yang disampaikan Prabowo, tapi Anies akan berjuang dengan ranahnya yang berbeda. Jadi kalau mau jujur dalam konteks ini, Nasdem dengan Anies itu seakan-akan dia ingin memainkan dan naruh telur di dua keranjang yang beda-beda, Pak. Secara elit politik dan kepartaian bersama dengan Prabowo. Tapi di keranjang yang lain, Anies ini tentu akan mengorganisir kelompok-kelompok yang Masuk selama akal ini juga, memang guys, berada ini, di guys. luar Benar, kekuasaan. ini. Dia Lebih tidak baik puas dengan apa namanya naruh kinerja dua politik telur pemerintah 5 di tahun yang dua akan keranjang, datang. guys. Karena kalau mau jujur sebenarnya dalam banyak hal orang melihat Anies dan Nasdem ini berbeda. Yang mempertemukan basis Anies dan Nasdem itu karena kesamaan. Ini kebetulan Nasdem cocok dengan Anies dan Anies diberikan karpet merah untuk bisa maju Pilpres, guys. Pak. Ini yang saya kira memang yang disebut oleh Bang Bestari Barus ini mutual interesting, mutual understanding. Intinya sama-sama saling menguntungkan satu sama yang guys. lain. Ya, Oleh benar-benar. karena itu ya itu saja menurut saya. Kalau Kalau Anies PKS tadi gimana menurut Anda? tentang PKS, Ya. udahlah PKS ini kan kalau mau jujur partainya memang kuat, Pak. Dia menang nih di Jakarta kan 2024 ini. Tapi kalau bicara tentang Pilgub, 3 nama itu yang disorongkan. Udah wassalam, Pak. Wassalam. Bahwa wassalam itu maksudnya kalah kompetitif dengan nama-nama yang lainnya. Nama-nama yang Meskipun dimunculkan. Anies nggak maju ya. Kalau Anies maju justru artinya apa? Kalau Anies maju sepertinya PKS juga tertarik dan akan merapat. Minimal PKS itu dapat wakil, bukan DPHP seperti Pilgub 2017 sebelumnya. Setelah misalnya Sandi keluar, kan wakilnya kan sebenarnya jatahnya PKS. Meski at the end of the day-nya itu tidak diberikan kepada PKS, diberikan kepada Gerindra. Tapi saya selalu melihat dan meneliti ya. PKS itu tak pernah sakit hati kepada Anies. Dan cinta PKS ke Anies itu kayaknya sampai kiamat itu nggak bakal berubah, Wah, Pak. luar biasa Di mana ini, Anies maju, rasa-rasanya sulit untuk PKS itu untuk berhadapan-hadapan dengan Anies. Oleh karena itu, kalau serius Nasdem mengusung Anies di Jakarta, saya yang 1000% yakin PKS juga akan mendukung Anies. Nah, kalau tadi ide liar Pak Presiden ini kan menangnya di Aceh dan Sumatera Barat. Tadi Bang Ucok, Menteri Dalam Negeri juga udah keliling. Kalau itu justru turun kelas, Pak. Jangan di Sumbar dan Aceh lah. Ini jarang beritanya. Kalau Jakarta, ini kan gubernur Indonesia, Pak. Jadi apa yang terjadi di Jakarta ini langsung viral. Apa yang terjadi di Jakarta langsung ramai. Karena Jakarta sekalipun tak lagi jadi ibu kota, ini tetap akan jadi epicentrum. Ini akan terus jadi lokomotif dan pusat peradaban. Jadi kalau profiling gubernur Jakarta ini bagus di 5 tahun yang akan datang, betul. Satu-satunya yang relatif bisa menyaingi
aura head to head dengan Pak Prabowo Subianto ya adalah Anies. Nah, Cuman kan problemnya apakah penguasa Pak Prabowo Subianto Gerindra happy kalau Anies maju lagi di Nah, ini Jakarta. guys. Itu tentu yang menurut saya Iya, rumit iya. untuk Ini menjawabnya, yang Pak. Karena ini belum bisa ibarat dijawab memelihara anak oleh macan. pengamat ini. Jangan sampai macan ini membesar dan dia akan menjadi sesuatu yang besar yang justru akan melahap lawan-lawan politiknya di masa yang akan datang. tapi Tadi itu soal kemungkinan wilayah-wilayah kunci itu dalam tanda kutip ada kemauan dari kekuasaan untuk bisa dikondisikan. Ini kan secara alamiah memang supaya tidak muncul nama-nama besar di 5 tahun yang akan datang. Dan kekuasaan itu tidak tunggal, Pak. Tidak melulu presiden, tapi partai-partai pengusungnya juga. Karena mereka itu juga punya kekuasaan yang saya kira akan dirawat di basis-basis tertentu itu. Itulah yang saya kira memang kekuasaan dalam sistem koalisional multi partai ekstrim itu bukan hanya presiden, jangan-jangan wakil presidennya, partai-partai pengusungnya, ataupun oligarki-oligarki yang berkehendak memang di wilayah tertentu memang sesuai dengan kehendak hati dan pilihan politiknya. Saya kira di situ ini konteksnya. ada di Jadi ini pengamat Adi Prayitno ini menyarankan guys, Anies kembali untuk berkontestasi yaitu di Pilkada serentak November mendatang guys. Problemnya pengamat Adi Prayitno ini mengungkap apakah calon presiden terpilih bakal senang jika Anies kembali mencalonkan diri di Pilkada DKI yang telah memberinya skor cuma 11 dari 100 guys. Itu yang jadi persoalannya guys. Jadi jika saja Anies kembali menjadi gubernur DKI dan bisa berhasil menorehkan banyak kemajuan dan prestasi di DKI, tentu ini akan menjadi modal bagus bagi Anies kembali mencalonkan diri pada Pilpres yang mendatang. Jadi ibarat peternak anak harimau, jangan sampai harimau ini bertambah besar dan nantinya jadi santapan lawan politik 5 tahun ke depannya guys. Selain itu, pengamat Adi Praetno juga mengatakan Anies akan ditelan zaman guys apabila dirinya tak menjabat lagi. Tapi banyak yang berpendapat sebaliknya, yang bilang Anies itu kayak emas tetaplah emas, berlian tetaplah berlian. Biar di tempat gelap pun guys, makin lama makin cepat dapat aura positif dan signifikan jadi putra terbaik bangsa Indonesia. Dan itu partai PKS juga diyakini oleh pengamat ini memiliki cinta yang sangat besar kepada Bapak Anies. Bahkan mengatakan cintanya PKS itu sampai kiamat. Jadi andaikan Anies menerima tawaran Partai Nasdem untuk kembali bertarung di Pilkada DKI, maka PKS juga pasti akan mengusungnya guys. Jadi itu guys yang bisa saya sampaikan hari ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.